Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pejuang lunas yang dirahmati Allah. Pada kali ini kami Relawan Digital akan memulai sesi pembelajaran terkait dengan pejuang lunas hutang. Pada kali ini kami akan membahas tentang bagaimana kita akan masuk ke nostalgia perjalanan hutang. Sahabat-sahabat sekalian, hutang yang mungkin saat ini menjadi ujian kita tentunya tidak datang tiba-tiba. Ada perjalanan yang itu mungkin memakan waktu yang cukup panjang atau tiba-tiba hadir dalam kehidupan kita. Pada kali ini kita akan mencoba bahwa setiap orang pernah mengalami tahapan-tahapan kehidupan. Kalau kita kembali ke masa lalu, masa kecil, bagaimana di masa usia sekolah kita baru mengenal uang, apakah di antara kita ada yang sudah mengenal hutang? Bisa dikatakan pada saat kita sudah mengenal uang, kemudian secara tidak langsung kita mengenal hutang. Apa contohnya? Mungkin kita jajan di warung, kemudian kita hutang. Dan itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Setiap jajan punya uangnya Rp1.000, tapi kita jajannya Rp2.000, sisanya kita hutang. Terus itu berlanjut setiap kehidupan kita. Kemudian pada saat kita masuk ke usia yang lebih dewasa, kita sekolah, kemudian kuliah ternyata kebutuhannya lebih banyak lagi. Ada setiap keinginan yang kita selesaikan dengan hutang. Kalau itu menjadi bagian dari kehidupan kita, ternyata kita sudah melakukan hal-hal yang selama ini sebenarnya tidak sehat secara finansial, tidak sehat secara kebiasaan. Kemudian masuk ke dalam kehidupan dewasa setelah selesai kuliah, mulai masuk kerja. Terkadang sudah mendapatkan penghasilan, tapi keinginan kita lebih besar dari penghasilan yang kita peroleh. Nah, apakah ini terjadi pada diri kita? Jadi sahabat-sahabat sekalian bisa mengevaluasi bahwa ternyata perjalanan hutang kita sudah berapa lama, dan itu sudah menjadi darah daging bagi kita. Apabila sudah menjadi darah daging, tentunya untuk menyelesaikannya itu tidak mudah, karena tidak hanya sekedar uang. Ternyata ini adalah sebuah kebiasaan, sebuah kelemahan yang selama ini kita tidak sadar. Setelah kita sudah mempunyai penghasilan, terkadang kita tidak bisa mengontrol pengeluaran kita. Kita asik melakukan pembelanjaan tanpa mempertimbangkan berapa pemasukan kita. Terlebih untuk saat ini, tawaran-tawaran belanja demikian mudah. Hanya dengan klik saja kita bisa pesan barang apapun yang kita inginkan. Kemudian kalau kita tidak punya uang, tinggal aplikasi finansial online, fintech, ataupun pinjaman dalam bentuk kartu kredit yang tanpa sadar itu memudahkan kita untuk belanja, tapi kita baru sadar setelah tagihannya masuk ke kita, dan itu terakumulasi sekian bulan, sekian tahun, dan sekarang kita sadari, terutama dalam kondisi ekonomi yang sudah sekarang ini, hutang itu ternyata menjadi beban yang sangat luar biasa. Kemudian ada juga yang memang sudah menjalani kehidupan keluarga. Ternyata kebutuhan keluarga yang semakin lama semakin besar tidak diiringi oleh pertambahan pemasukan. Kita bisa melihat banyak orang punya pekerjaan, bahkan mohon maaf, ada yang sekarang ini bekerja sebagai ASN atau PNS. Tapi kebanyakan teman-teman PNS ini selalu mendapat tawaran untuk pinjaman, sehingga dikatakan surat SK jabatan itu bisa dikatakan hampir tidak pernah ada di rumah. Selalu disekolahkan, setelah lunas selalu dinaikkan lagi tambah terus sedemikian rupa. Hutang itu terus dipelihara, ditambah. Terkadang yang diterima untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu lebih kecil dibandingkan yang harus dipotong untuk membayar pinjaman. Jadi sahabat sekalian,
nostalgia perjalanan hutang ini adalah kami memohon informasi dari kawan-kawan sekalian, bagaimana sih perjalanan hutang dari teman-teman sekalian. Dari sini kita akan tahu apakah karena hutang itu biaya hidup, atau karena gaya hidup, atau karena ujian hidup, kemudian atau juga karena usaha yang tidak berjalan dengan baik, atau bahkan yang kelima karena tipu daya. Dengan kita mengenal bagaimana perjalanan hutang ini, nantinya kita akan tahu bahwa permasalahannya sebenarnya ada di mana. Karena kalau kita tidak tahu permasalahannya di mana, apa yang kita lakukan tidak akan pernah tuntas. Apa yang kita lakukan tidak akan menyelesaikan pangkal masalahnya. Yang kita lakukan hanya mencoba gali lubang, tutup lubang, dan itu akan berlangsung terus-menerus, dan pada dasarnya akan membawa kita ke sebuah perjalanan yang tanpa batas, tanpa ujung. Ibaratnya orang yang berjalan tanpa arah, dan tentunya tanpa arah itu akan penuh dengan kegelisahan. Jadi mari kawan-kawan, kita bernostalgia dengan perjalanan hutang. Silakan isi form, silakan ceritakan perjalanan hutang Anda. Kami tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.